Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat Morning dan Night Call GPIB di mana saja berada. Salam jumpa bersama saya, Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Eklesia Dumai, Mupal, Sumatera Barat, Riau, dan Bengkulu. Mari bersyukur kepada Tuhan di malam ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang selalu menjadi dasar kekuatan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sepanjang hari yang telah kami lalui dalam pimpinan Tuhan. Kami bawa syukur itu ke hadirat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar di malam ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mendapatkan pemahaman yang baik dan kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil menurut catatan Matius. Injil Matius pada pasalnya yang ke-18 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan menurut terjemahan Alkitab edisi yang kedua. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan sabdanya, yang mau memelihara dan yang mau melakukannya dalam hidup beriman kita lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati minggu-minggu sesudah Epifani, dan hari ini Tuhan telah menghantar kita masuk di dalam penghayatan iman minggu-minggu Prapaskah. Minggu Prapaskah akan kita jalani selama 6 minggu ke depan. Dan minggu Prapaskah juga akan ditandai dengan penghayatan iman Rabu Abu. Karena itu kami percaya bahwa seluruh umat Tuhan dalam lingkup bergereja GPIB akan hadir dalam ibadah keluarga di esok hari, di hari Rabu, untuk menghayati Rabu Abu sebagai bentuk pertobatan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mengawali Minggu Prapaskah, firman Tuhan telah dibacakan bagi kita dari catatan Injil menurut Matius. Injil Matius pada pasalnya yang ke-18, ayat 18 hingga ayat 20. Sesungguhnya bagian ini berbicara tentang resolusi konflik, disiplin gereja atau persekutuan, dan otoritas Yesus. Dalam ayat 18 dikatakan demikian, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi keyahudian, kata diikat itu menunjuk kepada sesuatu hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi. Dan tentu saja sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu terkait dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan itu berarti berdosa. Dan sesuatu yang dilepaskan itu berhubungan dengan hal-hal yang diizinkan untuk dapat dilakukan oleh orang Yahudi. Dan hal-hal yang diizinkan untuk dapat dilakukan oleh orang Yahudi berkaitan dengan hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan, hidup dalam kasih yang menunjuk kepada konsep pengampunan, pertobatan, keselamatan yang datang daripada Allah dan dialami oleh manusia. Bapak Ibu, Abineno di dalam salah satu buku yang ditulis beliau, yaitu tentang jemaat, ia berkata bahwa jemaat adalah persekutuan keluarga Allah.
yang hidupnya harus saling melayani dan memiliki rasa tanggung jawab. Sebagai persekutuan keluarga Allah, maka jemaat yang adalah gereja Tuhan harus memiliki rasa tanggung jawab untuk saling mengingatkan, saling menasihati, saling menegur agar hal-hal yang dilarang itu jangan sampai dilakukan di dalam kehidupan umat yang adalah milik Tuhan. Jangan sampai dilakukan oleh umat yang adalah keluarga Allah. Sebaliknya, hal-hal yang diizinkan untuk dilakukan terkait dengan kehidupan beriman, hidup berpengharapan di dalam Yesus Kristus, dan perbuatan-perbuatan kasih yang terhubungkan dengan bagaimana meresponi pengampunan yang datang daripada Tuhan dengan berkomitmen hidup di dalam pertobatan, menghargai karya keselamatan yang Kristus kerjakan bagi seluruh ciptaan adalah hal-hal yang perlu dikerjakan dan dihidupi oleh seluruh umat Tuhan, gereja milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 19 dari catatan menurut Injil Matius pasal 18 menyatakan demikian. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Pada ayat 19 sesungguhnya berbicara tentang otoritas Yesus yang dihubungkan dengan doa kolektif. Bapak Ibu Saudara, dalam doa kolektif ini membutuhkan kesepakatan hati, kesatuan iman. Di dalam kesepakatan hati dan kesatuan iman itulah, dengan mendasarkannya kepada kehendak Tuhan, maka percayalah setiap doa itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Tapi dasarnya tadi kesepakatan hati dan kesatuan iman. Untuk mencapai kesepakatan hati dan kesatuan iman, tentu saja 2 orang yang mewakili persekutuan milik Allah ini harus berada dalam pertobatan kehidupan. Hati yang murni, hati yang tulus, mau saling menghargai, saling menerima, saling mengasihi. Sekalipun 2 orang ini pun memiliki keterbatasan dan kekurangan. Bukankah refleksi ini sungguh nyata bagi kehidupan gereja? Perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam gereja, namun kasih menutupi banyak sekali kekurangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hanya dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan, hanya dengan berpaut pada otoritas Kristus, maka doa kolektif itu akan mendapatkan jawaban yang terindah dari Allah Bapa di sorga. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayat 20 katakan begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pada pasal 18 ayat 20 dari kitab Injil Matius, ini berbicara tentang otoritas Yesus dan kehadirannya. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus adalah Allah yang hadir. Ia tegaskan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Yesus hadir di situ. Betapa berbahagianya gereja Tuhan. Betapa berbahagianya setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa persekutuan yang tercipta dalam nama Tuhan Yesus, di situ ia hadir. Dan kehadiran Yesus tentu akan membawa perubahan-perubahan besar, reformasi, transformasi kehidupan bagi persekutuan dan bagi setiap pribadi yang beriman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di
hari pertama pada Minggu Prapaskah ini, mari kita imani pesan firman Tuhan bagi kehidupan kita. Yang pertama, mari hidup di dalam penghargaan yang tinggi terhadap aturan-aturan gerejawi yang telah ditetapkan, diputuskan dalam pimpinan kuasa Allah sendiri. Apa yang dilarang, apa yang dianjurkan oleh aturan-aturan gerejawi berdasarkan firman Tuhan, mari kita hargai dan kita terapkan dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan beriman, agar perjalanan pelayanan, perjalanan kehidupan beriman ini sungguh hanya kedapatan untuk memuliakan nama Tuhan semata. Segala sesuatu yang terhubungkan dengan dosa, jangan lagi kita lakukan. Sama dengan perintah Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan beriman, pengharapan dan kasih sebagai bentuk penghargaan yang tertinggi atas keselamatan yang telah Allah kerjakan, mari kita lakukan, baik kepada sesama kita manusia maupun juga alam semesta di mana Tuhan menghadirkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa di dalam doa-doa kolektif otoritas Yesus itu berlaku. Namun, dasarkanlah setiap doa-doa kolektif kita dengan kesepakatan hati dan kesatuan iman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pesan firman Tuhan yang ketiga. Apapun yang sedang kita gumuli bagi kehidupan pribadi kita, bagi kehidupan keluarga, bagi kehidupan pelayanan gereja, di mana saja, di kota-kota besar, bahkan juga di daerah-daerah yang terpencil. Ingat saudaraku, Yesus hadir di sana. Ia tahu kondisi setiap persekutuan umat Tuhan. Ia tahu kondisi hidup bermasyarakat di ibu kota negara, di ibu kota provinsi, di ibu kota kabupaten, di ibu kota madya, kecamatan, desa, dusun, daerah-daerah yang berkembang dengan pesat, maupun juga daerah-daerah yang terpinggirkan, yang terluar. Saudaraku, percaya Yesus juga hadir di sana. Ketika engkau berkumpul, engkau percaya, persekutuanmu beriman, yakinlah Yesus hadir di sana. Dan ia membawa dampak bagi perubahan kehidupan yang menghadirkan damai dan sejahtera. Banyak orang mengatakan bahwa Indonesia gelap. Tapi Yesus pun hadir bagi Indonesia, saudara. Ia hadir dan membawa terang bagi Indonesia. Ia menghalau kegelapan oleh karena beragam persoalan yang terjadi bagi bangsa ini. Ia menerangi Indonesia. Yesus hadir dan membawa perubahan besar di dalam dan melalui gereja Tuhan. Yakini itu, saudaraku. Mari kita masuki Minggu Prapaskah dalam pertobatan dan keyakinan bahwa komitmen di bumi ini akan berdampak dalam kehidupan kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Allah kami yang hidup. Biarlah komitmen iman kami di bumi ini sungguh dapat kami jalani dengan roh takut akan Tuhan. Hidup di dalam iman, pengharapan dan kasih sebagai bentuk penghargaan tertinggi kami atas karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan. Pertobatan membawa kami ada di dalam refleksi kehidupan yang takut kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati gereja Tuhan. Tuhan memberkati GPIB, fungsionaris majelis sinode. Tuhan memberkati 25 mupal dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap harapan
dari gereja-gereja Tuhan yang boleh melayani bersama. Keberadaan Indonesia kami serahkan kepada Tuhan. Bangsa ini adalah milik Tuhan. Maka cerahkanlah kehidupan bangsa ini dalam kedamaian, dalam keharmonisan, mengatasi segala bentuk perkara yang terjadi bagi kehidupan bangsa kami. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh percaya Engkau hadir bersama panitia pelaksana persidangan sinode tahunan di Salatiga. Tuhan berkarya, kehadiran-Mu membawa dampak yang baik bagi GPIB dalam pelaksanaan PST di Salatiga. Tuhan juga memberkati persiapan panitia pelaksana persidangan sinode raya di Makassar. Tuhan hadir di sana sehingga segala bentuk persiapan dapat dikerjakan dengan baik. Mari Tuhan, berkuasalah bagi kehidupan kami semua, bagi kehidupan pribadi kami, bagi kehidupan keluarga kami, bagi kehidupan bangsa ini. Di Minggu Prapaskah, kami percaya Tuhan nyata, Tuhan ada, Tuhan hadir bagi hidup kami. Ini doa kami, ini pengharapan iman kami yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menapaki malam ini di dalam balutan kasih dan sayang Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, sahabat Naikol GPIB. Sampai berjumpa lagi dalam pelayanan MNC GPIB di esok hari. Bapak Ibu Saudara, selamat menyaksikan kesaksian pujian dari persekutuan dari Pelkat Persekutuan Truna, Musyawarah Pelayanan GPIB wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Bengkulu sebagai bentuk komitmen mereka untuk menghargai alam yang Tuhan berikan bagi Indonesia. Selamat menyaksikan dan salam damai dari Dumai.